Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Gimana minggu ini seperti yang diharapkan? Baru 3 hari sih ya, belum 1 minggu ya. Seperti apa yang sudah direncanakan, kemarin ada yang bilang iya mau reunian dan lain sebagainya ya. Oke, saya senang sekali kalian support luar biasa channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Terima kasih banyak ya supportnya. Dan ya akan dibuat yang apalagi nanti baru, tapi ya nanti lah ya, yang sekarang yang rutin aja. Tapi agak sedikit berbeda, saya akan membukakan 3 kartu dari 3 deck yang berbeda. Oke, yang pertama, saya akan membuka dari ini adalah very tarot deck ya. Saya buka 3, nanti yang lainnya dari deck yang berbeda ya. Kan biasanya banyak tuh ya. Ini 3-3 aja gitu maksudnya. Oke, wow. Yang pertama itu energi udara. Ini timeless reading ya, jadi bisa untuk kapan aja. Oke. Satu lagi. Which one? Not yet. Belum. Ups. Nih kan langsung. Pakai kena tangan sampai terlipat-lipat. Oke. Baik, kartu pertama kalian adalah Queen of Winter. Wow, Queen of Sword. Ini apakah si Queen ini akan membantu Virgo dalam suatu hal? Coba kita lihat. Strong, kuat, patient. Oke, patient lah. Sabar. Self-sufficient and funny. Funny. Apa ini yang menyenangkan atau yang lucu gitu ya? Coba kita lihat. Let go of people or things that no longer serve you. Oh, oke. Ternyata disuruh ngegusah hus-husana untuk orang-orang yang udah nggak lagi buat kalian gitu di hidup kalian. Siapapun itu. For me, untuk saya ya, saya memang tipe orang yang berteman di satu waktu, di waktu yang lain mungkin temennya beda lagi, jadi nggak pernah menetap. Tapi apakah ada yang menetap? Ada juga sih, tapi nggak banyak gitu. Biasanya menghilang dengan eh, perkembangan waktu gitu ya. Dan beberapa orang memang saya cut dari kehidupan saya karena saya ngerasa memberikan dampak buruk. Nah, seperti itu karena kartunya juga bilang kayak gitu sih. Yang susah adalah ternyata orang itu adalah misalnya adik kita, kakak kita, atau saudara. Gimana mau mengekat pertalian darah ya? Agak susah ya. It happened to me, and saya cuma tidak lagi berkomunikasi aja gitu karena saya ngerasa kalau terus menerus membawa dampak buruk ke kehidupan, hidup saya juga nggak akan jadi lebih baik. Dan lagi pula kalau yang seperti itu terus nempel di kita, ya kali kalau kita lagi susah dia mau bantu. Enggak juga sih soalnya gitu ya kan. So ya kita bertanggung jawab atas hidup masing-masing, itu aja sih sebenarnya ya. So now is the time to focus on your career. Fokus aja sama karir. Kalian perlu tahu bahwa berkarir itu bukan cuma karir bekerja gitu di kantor atau apapun. Enggak. Berkarir itu adalah the whole of your life. Seluruh hidup kalian. Apakah kalian seorang ibu rumah tangga, itu juga karir. Apakah kalian seorang apalah gitu, pedagang misalnya ya, itu juga karir gitu. Walaupun itu bisnis ya hitungannya, tapi karir juga gitu kan. Itu kan pilihan. Kemudian unmarried or divorced individual. Ada yang bilang unmarried atau divorced. Aduh, ini perpisahan ya, perpisahan dengan orang yang tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan saya gitu. Unmarried,
Oke, beberapa Virgo menjadi single parent ya, baik perempuan atau laki, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin punya hubungan dan ya hubungan itu nggak perlu diputuskan juga ya, tetap aja masih bisa dijalani dan lihat kemana itu akan membawa kalian, apakah ke sebuah pernikahan atau apa. Tapi di sini dibilang divorce ya, nggak literally bilang cerai gitu kalau saya ya. Membacanya tuh sebagai sebuah perpisahan sih ya, tidak lagi bersama dengan orang tersebut atau tidak lagi bersama hal tersebut kayak gitu, jadi kayak memisahkan diri. Oke, dan itu yang pesan yang harus disampaikan kepada Virgo. Yang selanjutnya adalah Ten of Autumn. Ngomong-ngomong itu saya jadi inget mantan yang selalu stalking. Bahkan saya bolak-balik mimpiin dia, dan saya di mimpi itu selalu bilang, "You are no longer in my life, kamu nggak lagi ada di hidup saya, so husana, nggak usah ngurusin hidup saya, urusinlah hidupmu sendiri," kayak gitu. Sampai segitunya gitu, kayak ya ampun ya, pada kenyataannya memang masih stalking sih. Coba untuk kalian yang sama dengan saya, ada bau-bau cerita yang sama, coba bolehlah komen. Kalau enggak ya wis. Oke, yang selanjutnya Ten of Autumn. Take step to assure the financial security of your children or other loved one, making wise investment or planning for retirement, honoring family tradition. Oke, Ten of Autumn bicara tentang menjaga keamanan dari financial kalian, oke? Jadi kayak tidak menghambur-hamburkan apa yang kalian punya saat ini. Pada saat kalian berkelebihan, kalian harus berpikir tentang masa depan dan orang-orang yang tercinta, keluarga, adik, kakak, saudara, atau mungkin pasangan kalian, my dear Virgo. Dan balik lagi ke traditional things itu maksudnya kayak balik lagi ke keluarga lah ya. Semua itu harus didasari dengan itu. Ya, buat kalau my personal opinion ya, it matters. Saya masih take care ibu saya, seperti itu ya. It's bagian dari yang harus kalian jalani ya Virgo ya. Dan kemudian ada apa lagi? Ada Four of Autumn. Manage your resources wisely. Apa yang kalian punya harus di-manage secara bijaksana. Apapun yang kalian punya, kebiasaan kalian, karir kalian, hidup kalian harus di-manage dengan sebaik-baiknya ya, dengan sebijaksana mungkin. Advice that balance in how you spend and save money. Nah, ini lagi tadi bilang, kalau lagi punya banyak jangan dihambur-hambur. Sorry, segala sesuatunya tuh harus dipikirin. Nah itu Pak Virgo banget ya, mikirin segala sesuatunya sampai overthinking, ya nggak Virgo? Oke. Help out those who less fortunate and membantu orang lain yang mungkin kurang beruntung. Oke. Dan sekali lagi, bantuan bukan hanya berupa money, berupa keuangan, tapi bantuan bisa juga dengan advice atau bantuan apapun yang bisa kalian lakukan para Virgo. Oke, pesannya seperti itu. Dan selanjutnya saya buka kartu yang selanjutnya. Kenapa pesan itu datang? Harusnya ada penjelasannya. Oke. Dan penjelasannya adalah astaga. Oke, penjelasannya agak lumayan gamblang ini ya. King of Sword. Itu tadi ada Queen of Sword, yang ini King of Sword. Saya selalu melihat King of Sword adalah king yang angin-anginan. King yang kadang iya, kadang enggak. Nah, hal-hal tersebutlah yang sebenarnya selama ini masuk ke dalam kehidupan Virgo, dan sebaiknya Virgo tinggalin yang enggak pasti-pasti itu. Ya, beberapa Virgo tetap ngekip sebuah relasi hanya karena
udah terlanjur Mbak Lucy, udah begina, begitu, begini. Ya, hanya karena seperti itu. Padahal sebenarnya hal tersebut harus udah digusah jauh-jauh, tinggalin jauh-jauh. Tapi saya mengerti posisi kalian karena saya juga pernah berada di posisi di mana saya tidak bisa meninggalkan atau melepaskan apa yang harus saya lepaskan karena memang ya kadang-kadang susah lah ya. Cuma King of Swords yang di sini bicara tentang person atau orang atau apapun itu, sesuatu hal yang sebenarnya angin-anginan, yang sebenarnya enggak menetap dan enggak pengen settle down, enggak pengen menetap di kehidupan kalian, tapi kalian tetap pegangin itu karena kartu yang sebelumnya seperti itu. Oh ya, perlu untuk kalian semua, tapi kalian sih kalau para Virgo udah loyal banget ya nonton channel ini berulang-ulang, jadi saya tidak bukan berulang-ulang, selalu menonton channel ini, jadi saya kayak nggak perlu ngejelasin lagi. Tapi untuk yang baru nonton mungkin perlu dijelaskan cara saya membaca kartu tuh bukan kartu per kartu, tapi semuanya dijadikan satu kesatuan gitu. Dan yang ini bicara tentang hal tersebut, dan hal tersebut harus ditinggalkan, harus digusah jauh-jauh oleh Virgo karena memang udah bukan buat kalian lagi. Dan yang selanjutnya di bawah Ten of Autumn atau Ten of Pentacles adalah Eight of Pentacles. Eight of Pentacles bicara tentang kalian nggak bisa tergantung dengan siapapun untuk hidup kalian, karir kalian, apapun yang kalian sedang kerjakan dan fokuskan di dalam kehidupan kalian, tapi kalian harus mengerjakannya sendiri. Itu sebabnya tadi harus melepas yang memang sudah tidak buat kalian lagi. Lepasin aja jauh-jauh, hus-hus sana. Yang terjadi adalah pada saat kalian menyadari bahwa ternyata hanya kalian yang bisa melakukan ini, hanya kalian yang bertanggung jawab atas hidup kalian, then do it Virgo, you can do it. Kalian bisa melakukannya sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Dan yang di bawah Four of Autumn ada the Devil. Tadi saya ketawa karena kan Four of Autumn, ingat ya bicaranya tadi apa kan, saving money, jangan dihambur-hambur, use it wisely gitu ya. Tiba-tiba the devilnya datang. Saya mempunyai Capricorn di chart hidup saya sebagai ascendant saya, dan kadang-kadang the devilnya emang datang. Pengennya spending aja, pengennya beli ina itu yang mungkin sebetulnya tidak terlalu penting untuk dibeli. Jadi memang spending money-nya harus wise ya. Tapi ini kan yang kecil-kecil ya, namanya perempuan suka belanja gitu kan. Tapi maksudnya ini juga tentang keinginan yang mungkin nanti akan kalian sesali pada saat kalian sudah melakukannya dan ternyata salah. Misalnya salah investasi, mungkin salah mempercayai orang, dengan begitu akhirnya jadi berantakan. Hal-hal yang kadang-kadang memang masuk di dalam kehidupannya Virgo. Secara Virgonya memang kadang-kadang mempunyai keinginan yang tiba-tiba datang and then just do it, but then akhirnya aduh kok begini kok begitu ya. Oke, selanjutnya saya pakai kartu yang ketiga yaitu Oceanic Tarot. Oke, what's next message? This one and this one. Oh, wow. Choices, good. Ada imagination, Page of Cup. Use your imagination, ya, my dear Virgo, untuk dapat menjelaskan, membuat segalanya menjadi lebih clear, lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi, siapa atau apa yang perlu dihapus dari kehidupan kalian. Use your imagination. Kalian kan overthinking ya, selalu berpikir, menelaah ina itu ya kan, segala sesuatunya dipikirin gitu. Jadi saya rasa mudah bagi Virgo untuk use your imagination, mengimajinasikan kalau saya begini nanti begitu, kalau saya ambil yang itu nantinya seperti apa. Nah,
yang seperti itu. So use your imagination. And then ada King of the Ocean, dan di bawahnya tulisannya order. Memang iya, semesta sedang memberikan kepada Virgo kesempatan untuk menjadi diri sendiri. Makanya dibilang nggak perlu, kenapa kalian terikat dengan sesuatu yang sebenarnya bukan buat kalian lagi, dengan sesuatu yang sebenarnya udahlah, mendingan pergi aja dari hidupnya Virgo gitu. Itu order dari semesta. Jadi memang semesta sedang memberikan jalan yang seperti itu untuk Virgo. Jadi kayak nggak usah lah lagi terikat dengan hal lama yang mungkin udah nggak buat Virgo lagi. Jadi ya, semesta memberikan kesempatan itu untuk para Virgo saat kalian melihat bacaan ini, karena ini adalah general reading ya, tidak resonate untuk semua, itu saja. Dan yang terakhir ada the lovers. Ada choices, pilihan untuk kalian bersama-sama dengan hal yang jauh lebih solid untuk hidup kalian, dengan cara membuang hal-hal yang memang bukan buat kalian lagi, dengan cara membuang apa yang jelek-jelek tadi. Karena the devil juga bicara tentang kemungkinan Virgo agak susah melepaskan sesuatu, walaupun sesuatu itu sebenarnya udah nggak benar-benar bagus di kehidupannya Virgo, tapi susah banget untuk dilepas. Dan Two of Cups di sini bicara sebenarnya kalian punya pilihan hidup untuk menjadi lebih baik, pilihan hidup untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kalian, dan pilihan hidup yang memang direstui oleh semesta untuk masuk ke dalam kehidupan kalian dan bersama-sama dengan kalian. My dear Virgo, bacaan kali ini mungkin tidak akan panjang seperti biasanya, tapi buat saya ini adalah bacaan yang meaningful, yang sangat berarti untuk kehidupannya Virgo, terutama karena saya juga Virgo. Kenapa? Karena iya, disadari atau tidak, diakui atau tidak, inilah yang seringkali terjadi di kehidupan kita. Saat kita memiliki sesuatu yang kita eman-eman, yang kita sayang-sayang, dan kita tidak mau melepasnya, hanya karena kita tidak merasa hal tersebut perlu dilepaskan. Mungkin ada perasaan enggan, perasaan nggak enak, perasaan malu, dan lain sebagainya. Contoh konkret, dulu saya berada di hubungan yang sangat toksik, tapi saya nggak mau ngelepas itu karena saya malu. Hal tersebut adalah pilihan saya. Orang tua saya yang tadinya tidak menyetujui, tapi saya tetap bertahan dengan pilihan saya, dan akhirnya saya tidak mau melepaskannya karena saya pikir saya malu. Kan itu pilihan. Terus saya lepas, jadi kayak tuh yang orang-orang itu akhirnya bilang tuh bener kan, dulu sih milihnya salah, kayak gitu ya. Jadi ada ego tersendiri. Nah, hal tersebutlah yang sebenarnya akan menggoncangkan kehidupan kita pada saat kita tidak mau melepas. Seperti yang kartu ini bilang, lepaskan aja yang harus dilepas. Dan kita nggak mau melepas itu hanya karena alasan-alasan tertentu. Padahal hal itu sebenarnya tidak harus ada lagi di kehidupan kita, Virgo. Oke, semoga ada yang bisa diambil ya dari sini. Oke, yang selanjutnya saya akan buka 3 kartu oracle. Yang pertama adalah yang keluar 2 ya, yang loncat 2 ini adalah a very oracle card. Oke, so saya bacakan nanti. Yang pertama, yang kedua ini dari Floris ya. Ini dari bunga oracle card juga. Ini hadiah dari seorang teman yang ada di kantor, dan dia pulang dari Bangkok. Dia nanya, Mbak Lucy mau oleh-oleh apa? Saya bilang kartu. Dan ini untuk kalian. Oke, dan yang terakhir dari Monology Oracle Card. This one.
See, this is for you Virgo. See, Moon in Virgo, New Moon in Virgo. See, ini benar-benar untuk Virgo ya bacaannya ya. Karena saya tidak percaya kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Oke. Shine from within. Looks are only skin deep. Penampilan itu cuma kelihatan dari luar aja, kulitnya doang ya. True beauty shine from within and it's time for you to shine. Jadi yang sebenarnya bersinar tuh harusnya dari dalam, aura gitu ya. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. Ini saat yang tepat untuk Virgo menunjukkan eksistensi kalian, kita semua sebagai sesama Virgo ya. Apa yang kecantikan atau kebaikan dari dalam, bukan yang tampak luar. Mungkin tampak luarnya cantik, ganteng, apapun itu, it doesn't matter. Itu nggak ada artinya kalau yang dalamnya busuk. Penampilan di luar itu nggak penting kalau dalamnya berulat, berakar pahit, dan selalu aja mikirnya yang negatif-negatif. Saya bukan orang yang pure, bagus banget di dalam, enggak, saya nggak bilang gitu. Sebagai manusia sangat manusiawi, punya the devil, bahkan the devil juga lambang saya karena saya di tampak luarnya atau asendannya adalah Capricorn, dan ini lambangnya Capricorn ya. Tapi setidaknya dengan selalu mawas diri dan selalu bilang, ini kayaknya nggak bener deh, oke kita rubah deh, jangan seperti itu. Kesadaran seperti itu yang harusnya terus-menerus kita pupuk gitu. Jadi yang terlihat di luar juga terlihat, bukan kecantikan luar, kegantengan luar, tapi yang dari dalam. Jadi berpikir yang positif, yang baik-baik begitu. Oke, selanjutnya fairy spotting. It is time to go fairy spotting. It says that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Oh, katanya sebagai manusia kadang-kadang yang terlihat itu yang kita percayai, tapi sebenarnya apa yang ada di balik itu yang sebenarnya, the truth itu, kebenaran itu sebenarnya kadang-kadang tidak terlihat. So pesannya seperti itu. Dan ini adalah Chrysanthemum. Chrysanthemum adalah nama bunga ya. Chrysanthemum itu tentang friendship and well-being. Friendship and well-being. Itu tadi ngomongin ya, kalau memang ada teman yang toksik, ada orang yang dekat dengan toksik, teman yang toksik atau orang yang toksik yang dekat dengan kita, itu tadi disuruh buang. Tapi di sini bilangnya friendship and well-being itu lebih kepada ya udah bertemanlah dengan yang positif aja ya. Oh, saya sih lihatnya gitu. Ini tentang si Chrysanthemum. Dan yang ini New Moon in Virgo, time to give rather than take. Saatnya untuk memberi dibandingin untuk mengambil. Wow, Virgo loh bilang begitu nih. Virgo nih si New Moon in Virgo. Kayaknya Virgo memang giving ya, giver ya, bukan taker ya. Memberi gitu ya. Setuju nggak sih kalian sebagai para Virgo? Katanya waktunya untuk memberi daripada mengambil. Ya kali, Virgo kan selalunya memberi, bener gak sih? Kalau saya sih ngerasanya gitu, saya nggak tahu kalian. Oke, so my dear Virgo, sekian aja bacaan kali ini. Kita pasti akan ketemu di bacaan-bacaan berikutnya. Jangan lupa bahagia, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love. Bye.